Mahkamah Konstitusi mencabut larangan menyiarkan berita atau pemberitahuan yang dianggap bohong dalam KUHP karena disangka bertentangan dengan konstitusi. MK berdalih selama ini aturan itu memicu pasal-pasal karet yang menciptakan ketidakpastian hukum. Aturan larangan penyiaran atau berita bohong yang menimbulkan keonaran yang diatur dalam KUHP. Dalam sidang yang digelar pada Kamis siang, MK berdalih ukuran atau parameter dari keonaran berita yang dianggap bohong tidak dapat diukur karena multitafsir. Gugatan terkait pasal 14 dan 15 KUHP diajukan oleh aktivis Haris Ashar dan Fathia Maulidianti karena sering digunakan untuk menjerat warga sipil, termasuk jurnalis. Menyatakan pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Berita Negara Republik Indonesia 2 Romawi Nomor 9 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Dua pasal berita bohong KUHP yang dicabut Mahkamah Konstitusi adalah pasal 14 dan pasal 15. Kedua pasal ini menggunakan kata menerbitkan keonaran yang menurut MK tidak jelas tolak ukurnya. Apalagi di saat ini, perkembangan teknologi membuat informasi mudah diakses dari mana saja. Menurut Hakim MK Arsul Sani dalam pertimbangan hukumnya, antara kegemparan, kerusuhan, dan keributan memiliki gradasi yang berbeda-beda, demikian pula akibat yang ditimbulkan. Peneliti Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR Yohana Purba mengapresiasi Hakim MK yang mencabut aturan pasal berita bohong di KUHP. Yohana menyebut kritik terhadap pemerintah selama ini dijerat dengan kedua pasal itu sehingga membungkam kebebasan berekspresi. Juga parameter untuk menilai unsur-unsur ini sampai saat ini kabur begitu. Walaupun sudah ada dalam penjelasan ya mengenai apa yang dimaksud dengan keonaran, tapi saya rasa itu sudah tidak sesuai ya dengan kondisi zaman kita saat ini gitu, melihat bahwa pasal-pasal tersebut dirumuskan ketika Indonesia memang baru merdeka begitu, dan ini sudah berjalan puluhan tahun lah ya sampai sekarang begitu. Jadi memang sangat baik untuk dicabut begitu ya, dan kedepannya juga perlu untuk melihat ketentuan-ketentuan serupa dalam Undang-Undang ITE dan juga dalam KUHP baru begitu. Meski MK mengabulkan pencabutan pasal berita bohong di KUHP, tetapi MK menolak pengujian pasal yang berkaitan di Undang-Undang ITE karena dianggap kehilangan objek. Tim Liputan, Kompas TV.